Sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan hari ini, Senin 27 Oktober 2025 kembali ditunda. Ditundanya sidang ini lantaran para tergugat tak hadir. Subhan Palal selaku penggugat buka suara. Ia menyebut sidang berikutnya akan dilakukan pada Senin 3 November, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hai, balik lagi di Obadi. Kali ini aku akan ngebahas soal ijazahnya Mas Gibran. Ini kalau kita ngikutin arus berita utama, apalagi yang menyangkut mantan presiden dari Wapres kita ini, kok kesannya sekedar rame di pemberitaan aja ya. Tetapi yang di jalur resmi, di wilayah di mana kita bisa mendapat pengakuan hukum, utusan Pak Jokowi dan Pak Gibran ini hampir nggak pernah berani bersidang. Yang pengen saya kupas di sini soal ijazah mereka yang lagi diperkarakan sama warga. Perjalanan di Pengadilan Negeri Solo yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi belas nggak pernah dihadiri sama mantan presiden itu. Lalu ini Pengadilan Negeri Jakarta yang ijazah Wapres diperkarakan sama Pak Subhan Palal itu, pengacara Pak Gibran hanya datang sekali saja. Saya merasakan sebagai keluarga wong penting tidaklah mereka itu idealnya ngasih uswatun hasanah atau contoh yang baik. Mosok sih pejabat penting banget lagi berurusan hukum belas nggak pernah mau memenuhi panggilan sidang. Nek kayak gini makin lama kan rakyat jadi pusing. Pusing kenapa lah, katanya ijazahnya asli, ada tuh ijazahnya. Kok mereka kompak nggak mau hadir waktu proses hukum ini berjalan? Pak Gibran sendiri wapres kita dulu pernah jadi wali kota. Kan pernah memperlihatkan ijazah aslinya itu di depan wartawan. Itu dicari di mana-mana masih ada kok rekamannya. Harusnya kan bisa memenuhi agenda sidang. Ditambah sudah ada pengacara yang ditunjuk buat mewakili dirinya. Kami pasti ngerti kok, masa wakil presiden mesti hadir sendiri, kan nggak mungkin itu. Memang nggak ada agenda yang jauh lebih penting, sehingga bisa diwakili oleh lawyernya. Hanya saja kenapa berulang kali nggak hadir? Padahal penggugatnya hanya rakyat biasa, seorang diri, yakni Pak Subhan Palal. Kalau nyoba mengingat dulu waktu menjabat wali kota, Pak Gibran kan pernah memperlihatkan ijazah ke wartawan. Bedanya waktu itu yang ditunjukkan itu ijazah S1 dari MDIS atau MDIS Singapura itu. Sedangkan Pak Subhan Palal ini mempersoalkan ijazah SMA. Ini memang kan Pak Gibran nggak punya ijazah SMA, wong nggak sekolah di dalam negeri. Yang ada ijazah setingkat SMA dari luar negeri. Bila melihat situs atau website KPU, ijazah setara SMA itu 2 kali dan semua ditempuh dalam waktu 3 tahun. Berarti totalnya kan 6 tahun. 3 tahun pertama di Orchard Park Singapura, lalu SMA lagi di UTS Insert di Australia. Yang bikin saya makin sulit memahami, bukankah dengan SMA di luar negeri apalagi ditempuh dalam waktu 6 tahun, apa kurang yakin? Kan tinggal ngebawa aja ijazahnya itu dari Orchard sama UTS Insert itu, ditunjukkan ke hakim pengadilan. Sudah rampung, selesai. Sampai saat ini, tambah nggak mudeng, kok berulang kali pengacara Wapres nggak nongol di persidangan. Lah apa sibuk sama sidang lain? Bukankah bila sudah ditunjuk, otomatis harus menjalankan tugasnya? Apa jangan-jangan ini lawyer bolos sidang dan Pak Wapres nggak tahu sama sekali? Wah enak dong kalau begitu, menghindar sidang, honornya tetap diterima. Mau sampai kapan kayak gini? Terus di kemudian hari, hakim mengajukan dengan in absentia. Yang rugi siapa coba? Ayolah para pejabat, jangan contoh perilaku yang gabrol-gabrol meremehkan proses dan tahapan di pengadilan. Saya sangat-sangat percaya ijazahnya itu ada. Ini masalahnya di mana? Apa lawyer belum diberi kopian atau salinan dari ijazah luar negeri itu? Lah sekolah jauh-jauh, mahal lagi. Wong itu semua sekolah swasta loh. Nggak pede memperlihatkan ijazahnya. Lah apa saking mahal biaya sekolah, jadi ijazahnya jangan sampai keluar dari brankas. Apa lembar ijazah itu dilapisi emas? Kalau keluar dari rumah khawatir diserobot orang, karena harga emas akhir-akhir ini emang naik sih, tembus sampai 2,3 juta. Atau gini aja,
pas ngebawa ijazah SMA Pak Gibran, beliau dikawal sama Kopassus atau prajurit elit buat jaga biar nggak hilang. Kalau hilang mesti nyetak di pasar pramuka kan biaya lagi. Masih mending dicetak di pasar pramuka tinimbang minta gandaan dari Orset atau UTS Insert, mesti pergi lagi ke luar negeri. Kondisi ini jelas begini mau dijaga sampai kapan? Rakyat ya sudah bosen. Bekas presiden sama wapres masalahnya sama. Mereka berdua sampai sama-sama tidak bersedia memperlihatkan ijazah SMA. Sekolah aja beda, Pak Jokowi di Solo, di sekolah negeri. Kalau Pak Gibran di luar negeri. Bukan bisa lulus dari sekolah luar itu gengsinya lebih top toh. Saya nggak ngebayangin biaya sekolah swasta di Singapura, apalagi di Australia, itu habis duit berapa tuh Pak Jokowi. Habis duit banyak kok sampai nggak mau cerita gimana perjalanan sekolahnya. Sudah banyak yang nanya soal hal ini, yang juga tambah aneh sampai hari ini kita nggak mendengar ada satupun yang ngaku pernah sekelas sama Gibran. Loh, dulu sekolah itu sekolah formal apa homeschooling? Lagian teman-temannya kok pada nggak bangga punya teman yang jadi wakil presiden. Silahkan cek saja. Telusuri, cari di berbagai sumber. Apa pernah ada orang yang mengaku teman sekelas atau satu sekolah sama Pak Gibran? Nggak hanya teman TK, SD, SMP, sampai kuliah. Di MDIS itu ada satu yang seangkatan tapi beda jurusan. Dia dilantik bareng dengan Pak Gibran. Gandeng satu kampus, beda jurusan, ya kemungkinan kenalnya kan kecil sekali. Nggak hanya teman sekolah, teman main pun nggak ada yang ngomongnya masa lalu Pak Gibran. Situasi-situasi yang ada seolah kok menggambarkan sakjane Pak Gibran dulu tuh sekolahnya di mana. Apa kelasnya sendiri, model private gitu. Iya Pak Guru sama Bu Guru ndak ada yang ngasih tahu dulu kepiye waktu sekolah. Apa mulai TK sampai lulus S1 semua sistem sekolahnya private. Guru datang ke rumah murid atau bagaimana? Masa begitu? Ya genah enggak lah. Entah mau siap sampai kapan yang diminta sama Pak Subhan Palal bisa dijawab di persidangan. Ini bukan kasus berat, tidak pula rumit. Wong ya ditanya itu cuman ijazah. Rata-rata mayoritas orang Indonesia menyimpan semua ijazah dong. Masa iya Pak Gibran tidak memenuhi apa yang pengen diketahui rakyat kita? Kecuali mintanya kopi rekening, saldo terakhirnya, wes berapa puluh M itu boleh ndak dibuka, nggak masalah. Kalau ijazah kendalanya di mana? Saya yakin Pak Gibran masih nyimpen. Ingat loh ya, ijazah sekolah wapres saat di Australia sama Singapura, kalau ketelisut ngaku aja jujur. Namanya manusia, kadang ada salah dan teledor, itu hal normal. Daripada ngelarang lawyernya itu hadir di sidang, dokumen SMA yang ditunjukkan bukan ijazah setara S1, yang diminta itu cuma ijazah SMA. Sekian Obadi hari ini, kita ketemu di Obadi selanjutnya. Dah.